Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan meneruskan membacakan sebuah cerita novel yang sangat seru, sangat menarik, sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru, maka kalian akan mendapatkan notifikasinya. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, video seperti ini, pastikan kalian like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 149 bertepatan dengan bab ke 107. 707. Marlan berpikir jika dirinya meminta kepada Yi Chen, sampah ini tidak akan berani membantahnya. Yi Chen mengirimkan uang kembali kepadanya, dia bisa mengajak teman-temannya makan bersama, kemudian menikmati semua rencana yang telah diatur oleh temannya. Ini namanya kehidupan kelas atas. Ican segera mengelengkan kepalanya begitu mendengar dia meminta uangnya itu. Ibu, aku tidak bisa memberikan uangnya padamu. Manan mengerutkan keningnya dan bertanya, kenapa? Ican bertanya dengan datar. Ayah yang mengurus uang di rumah sekarang. Jika kamu ingin memakai uang, maka minta persetujuan ayah dulu. Apa katamu? Malan mendengus dingin. Apakah kata-kataku sudah tidak berguna sekarang? Ichen mengangguk dan berkata, jika masalah uang harus minta persetujuan ayah terlebih dahulu. Manan berkata dengan marah, kamu jangan memakai Xiao Changkun menekanku. Aku katakan padamu, aku adalah ibumu. Kamu harus memberiku uang jika aku memintanya kepadamu. Ichen tersenyum dan berkata, aku bisa memberikannya jika ayah setuju, aku bahkan bisa memberikan semuanya padamu. Kamu, Manan sangat marah. Dia bertanya sambil menunjuk ke arah Ichen. Kamu sengaja melawanku bukan? Ichen bertanya, ibu, ayah yang akan mengurus uang kelak. Kamu yang mengatakannya kata-kata ini sendiri, bukan aku yang mengatakannya. Bukankah aku mematuhi kata-katamu? Manan mengatakan giginya, jangan banyak omong kosong. Cepat berikan uangnya padaku. Dengar tidak? Ichen berkata dengan nada minta maaf. Maaf ibu, kalau menyangkut masalah uang dan ayah tidak menyetujuinya, aku tetap tidak akan berikan meskipun kamu membunuhku. Setelah itu, Ichen masuk ke dalam karena malas melihatnya lagi. Malan melihat punggung Yichen dengan penuh amarah. Dia memikirkan cara untuk mencari Xiao Changkun dan meminta Xiao Changkun mengatakan kepada Yichen, tapi dia melupakan niatnya setelah dia mempertimbangkannya karena dia tahu Xiao Changkun tidak mungkin akan menyetujuinya. Si tua ini bahkan lebih sombong dari Yichen sekarang. Dia bahkan hanya tidak mendengarkan kata-katanya, dia bahkan melawannya. Dia juga ingin berpisah rumah dengan dirinya. Dia pasti akan malu jika pergi memohonnya sekarang. Malan merasa marah dan juga kesal dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Teman-temannya masih menunggu jawabannya. Dia merasa malu dan juga enggan melepaskan kesempatan bersenang-senang seperti yang telah disebutkan. Pada saat ini, Yichen sedang membereskan dapur. Secangkun sedang menikmati teh dan membaca koran di atas sofa peninggalan ayahnya. Otak Malan tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Yichen biasanya suka menipu orang kaya dengan kedok Peng Shui. Sekali bisa mendapatkan 2 juta, tidak tahu apakah dia punya uang pribadi atau tidak. Mungkin saja dia sebenarnya mendapatkan 3 juta sewaktu melihat Peng Shui terakhir kalinya. Ketika dia memikirkan ini, dia teringat kalau Yichen membeli 2 BMW sekaligus. Pada waktu itu, uang membeli 2 mobil BMW adalah uang tabungan pribadi Yichen. 2 buah mobil hampir 1 juta. Ini artinya Yichen punya tabungan pribadi dan jumlahnya sangat banyak. Jika dia bisa menemukan kartu bank milik Yichen dan bisa membuka kata sandinya, bukankah dia bisa mengambil uang pribadinya? Dia tidak bisa berharap mendapatkan 1 juta, meskipun 100.000 juga bisa dipakai untuk bersenang-senang bersama teman-temannya untuk beberapa waktu. Ketika memikirkan ini, Malan tersenyum senang dan segera memutuskan untuk mencurinya.
Jadi Malan segera naik ke lantai 2. Dia mencoba membuka kamar Yichen dan Xiaochuran. Ketika dia membukanya, dia menemukan kalau pintu kamar tidak dikunci sehingga dia langsung merasa senang. Dia mulai melakukan aksinya di dalam kamar. Tapi Yichen dan Xiaochuran juga baru pindah hari ini sehingga lemari masih belum dirapikan dan tidak ada barang berharga apa-apa. Malah mencarinya untuk waktu yang lama tapi tidak menemukan kartu bank Yichen. Ketika dia sedang merasa kesal, dia tiba-tiba melihat mantel Yichen yang tergantung di dalam lemari. Jadi dia segera mendekatinya, kemudian menemukan sebuah kartu bank berwarna hitam keemasan. Di atas kartu semua tertulis dalam bahasa Inggris. Sewaktu kuliah dulu Mahlan tidak belajar dengan baik. Setelah bertahun-tahun bahasa Inggrisnya telah dipulangkan semua kepada guru. Jadi setelah dia melihat untuk waktu yang lama, dia hanya tahu kalau ini adalah kartu Citibank, tapi dia tidak tahu kartu apa ini. Namun dia melihat kartunya dengan teliti. Kalau ini dibuat dengan rapi, terlihat tidak sama dengan kartu biasa. Dia merasa sangat senang dan segera mengambil kartu itu. Dia berpikir di dalam hati, Yichen, kamu tidak memberikan uang kepadaku, apakah aku tidak bisa mengambilnya sendiri? Selain itu, penampilan bocah ini lumayan bagus tadi. Mungkin aku bisa meninggalkan beberapa ratus yuan di dalam kartu ini. Tapi sikapmu sangat buruk padaku. Tadi juga memakai Shocangkun untuk menekanku. Kamu benar-benar salah tujuan. Kamu tunggu saja setelah aku bisa membuka kata sandi kartu ini. Jika aku masih meninggalkan 1 sen di dalam kartu ini, maka anggap saja aku kalah. Ketika dia memikirkan ini, Malan diam-diam keluar dari villa dan segera pergi ke Citibank terdekat. Yichen yang sedang membereskan kartu tidak berpikir kalau Malan akan mencuri kartu bank miliknya. Dia sedang mencuci piring di dapur dan ponselnya tiba-tiba berbunyi. Dia segera mengambil ponselnya. Dia melihat orang yang menghubunginya adalah Bibi Lee, sehingga dia merasa senang. Kedua orang tua Yichen meninggal sewaktu dia berumur 8 tahun. Jika bukan karena Bibi Lee yang ada di panti asuhan menampungnya, maka dia akan mati kelaparan di jalanan. Jadi Yichen selalu berterima kasih kepada Bibi Lee dan tidak pernah melupakan budi ini. Oleh karena itu, Yichen menahan rasa malu untuk meminjam uang kepada Nyonya Besar Xiao pada pesta ulang tahunnya dulu. Uang itu untuk biaya transplantasi ginjal. Kemudian Tang Sihai muncul di Bibili, dipindahkan ke rumah sakit Xie Heian Jing untuk melakukan pengobatan terbaik. Selama beberapa waktu ini, Yichen tahu kalau operasinya berjalan sangat lancar dan Tang Sihai juga mengaturnya perawatan pemulihan terbaik untuknya. Tapi Yichen tidak pernah menghubunginya karena dia tidak ingin mengganggunya dan berharap dia bisa memulihkan dirinya dengan baik di Yanjing. Dia menekan tombol untuk menjawab dan Yichen segera berkata, "Bibili." Terdengar suara hangat Bibili dari seberang telepon. "Ini aku, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini, Yichen?" Yichen berkata penuh semangat, "Aku lumayan baik, Bibili. Bagaimana dengan kondisi kesehatan Anda?" Bibili berkata sambil tersenyum, "Pemulihan setelah operasi berjalan dengan baik. Reaksi penolakannya tidak terlalu kuat. Dokter mengatakan aku hampir memenuhi syarat untuk keluar dari rumah sakit. Aku bisa kembali ke Jinling dalam beberapa hari ini." Yichen sangat senang. "Baguslah kalau seperti itu. Aku akan pergi menjemput Bibi sewaktu pulang nanti." Bibi Lee segera berkata, "Yichen, kamu jangan menghamburkan uangmu. Jika bukan karena perawatan yang keceplosan, aku bahkan tidak tahu kalau biaya operasi dan lainnya sebagainya yang sejumlah jutaan yuan dibayar olehmu. Bibi tidak tahu harus bagaimana untuk berterima kasih padamu." Bibi Lee berkata tanpa sadar mulai menangis. Yichen merasa sedih. Dia segera berkata, "Bibi Lee, jangan menangis. Ini adalah kewajibanku. Apakah kamu sudah lupa sewaktu aku berumur 8 tahun, aku telah menjadi gelandangan di jalanan selama 3 hari 3 malam dan kurus kering karena kelaparan. Jika bukan karena Anda membawaku kembali ke panti asuhan, aku sudah mati di jalanan sejak lama." Bibi Lee yang ada di ujung telepon menghela napas dan berkata,
Bibi menyelamatkanmu karena itu adalah tugas Bibi, tapi kamu tidak memiliki kewajiban untuk membayar biaya rumah sakit Bibi yang begitu banyak. Apalagi Bibi juga tidak tahu bagaimana kehidupanmu di keluarga Xiao. Setelah itu Bibi Li berkata, Yichen, kamu tenang saja, Bibi akan memikirkan cara untuk membayar uang ini padamu. Yichen merasa tersentuh ketika dia mendengar ini. Bibi Li benar-benar memikirkan dirinya untuk menganggapnya sebagai anak kandungnya. Jadi Yichen berkata dengan serius, Bibi Li, Anda tidak perlu mengkhawatirkan masalah uang dan juga tidak perlu berpikir untuk membayarnya. Bibi Li segera berkata, tidak bisa, kamu membayar tagih begitu banyak uang untuk Bibi. Bibi akan memikirkan cara untuk membayarnya. Yichen menolaknya sekali lagi dan berkata, aku akan selalu ingat kebaikan Anda padaku meskipun harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membayar uang pengobatanmu, tapi itu adalah kewajibanku. Jika Anda mengungkit masalah membayar uang ini padaku lagi, berarti Anda menganggapku sebagai orang luar. Aku tidak akan bertemu dengan Anda lagi kelak. Meskipun Bibi Liz merasa sangat terharu mendengarnya, tapi dia sangat yakin jika dirinya harus memikirkan cara untuk membayar uang ini. Tidak peduli apa yang dikatakan oleh Yichen, tapi dia hanya bisa mengatakan hal lain. Kamu sudah dewasa sekarang, Bibi akan mendengarkanmu. Setelah itu Bibi Li bertanya lagi, oh ya Yichen, bagaimana kabarmu dengan Curan? Dia ingat jika hubungan Yichen dan Curan sangat rapuh, maka dia bertanya penuh perhatian. Meskipun dia tahu Yichen menikah karena beberapa alasan khusus, selain itu hubungannya dengan Curan tidak begitu stabil, tapi dia merasa pasangan muda ini sangat cocok. Jadi dia berharap Yichen dan Curan bisa menumbuhkan cinta mereka, kemudian melahirkan seorang bayi gemuk dan bersama selamanya. Yichen segera tertawa ketika dia mendengar Bibi Li bertanya seperti itu. Bibi Li, hubunganku dengan Curan sangat stabil. Ketika Anda kembali nanti, aku akan membawa Curan untuk pergi menjemput Anda. Bibi Li bernapas lega. Dia berkata sambil tersenyum, aduh, kalau begitu kamu harus cepat membiarkan Curan hamil. Usia kalian berdua tidak kecil lagi dan sudah saatnya punya anak. Dengarkan nasihat Bibi, hubungan suami istri akan semakin stabil jika sudah punya anak. Yichen menghela napas di dalam hati. Dirinya berpikir kalau dirinya masih belum bisa naik ke ranjang Curan. Jika menginginkan anak sekarang, bukankah terlalu cepat? Tapi dia tidak mengatakan hal ini kepada Bibi Li. Maka dia berkata sambil tersenyum, baik Bibi Li, Anda tenang saja, kami akan mempertimbangkannya dengan baik. Bibi Li berkata sambil tersenyum, baiklah kalau begitu. Baiklah, Bibi tidak bicara denganmu lagi. Perawat memintaku menutup teleponnya. Dia mengatakan tidak boleh berbicara terlalu lama. Yichen segera berkata, Anda harus memberitahuku kalau kembali ke Jinling. Baik, tenang saja, selamat tinggal. Telepon dimatikan setelah itu. Pada saat ini Malan segera bergegas ke Citibank terdekat. Dia membawa kartu emas hitam itu. Dia langsung pergi ke mesin ATM. Dia berpikir Yichen tidak mungkin ada banyak uang di dalam kartunya. Dirinya juga tidak perlu pergi ke teller bank. Maka dia pergi ke mesin ATM untuk memindahkan uangnya ke dalam kartunya. Jadi dia memasukkan kartu emas hitam itu. Layar segera berubah. Anggota VIP Citibank tertinggi terhormat, sangat terhormat, bisa melayani Anda. Silakan masukkan sandi kartu emas hitam Anda. Malan menyunggingkan mulutnya. Mainan jelek apa ini? Anggota VIP tertinggi terhormat apa? Sombong. Sewaktu kartuku punya uang sebanyak 2 juta, aku juga pelanggan VIP di ICBC. Setelah itu dia sembarang mencoba kata sandi kartu. Karena pengalaman berhasil membuka kartu sandi ponsel Xiao Changkun, Manlan merasa kali ini dia pasti akan berhasil. Dia memikirkan dengan teliti. Yichen yang tidak berguna ini sangat menyayangi putrinya. Mungkin kata sandi kartunya adalah hari ulang tahun putrinya. Jadi dia langsung memasukkan hari ulang tahun Xiao Churan. Kemudian layar langsung menampilkan anggota VIP Citibank terhormat. Kata sandi yang Anda masukkan salah. Anda bisa mencoba 2 kali lagi hari ini. Kata sandi salah. Manlan tertegun, kemudian dia mengumpat, dasar Yichen. Dia setiap hari mengatakan mencintai putriku, tetapi kata sandi kartu bank bukan hari ulang tahun putri. Kamu lihat si tua bangka si Cangkun. Dia bahkan bisa memakai hari ulang tahun pacar lamanya yang lebih dari 20 tahun lalu sebagai kata sandinya.
Ketika memikirkan ini, dia mengerutkan keningnya, kemudian dia berpikir apakah hari ulang tahun mereka berdua. Kemudian dia segera memasukkan hari perkawinan Ye Chen dan Xiao Churan. Layar menampilkan anggota PIP Citibank terhormat, kata Sandi yang Anda masukkan salah. Anda masih bisa mencoba satu kali lagi hari ini. Brengsek. Marlan mengumpat kata kasar. Masih salah. Tinggal satu kali kesempatan lagi. Tepat ketika dia sedang cemas, tiba-tiba dia berpikir apakah kata sandi kartunya adalah hari ulang tahun Ye Chen. Dia tidak sabar untuk mencobanya sekali lagi, tapi dia tiba-tiba menemukan kalau dirinya tidak tahu dengan hari ulang tahun Ye Chen. Maka dia mengambil ponsel untuk menelepon putrinya, Xiao Churan. Teleponnya terhubung dan dia segera bertanya, "Churan, kapan hari ulang tahun Ye Chen?" Xiao Churan bertanya dengan penasaran, "Ibu, buat apa kamu menanyakan ini?" Xiao Churan tahu kalau selama ini ibunya meremehkan Ye Chen, jadi dia bingung kenapa ibunya menanyakan hari ulang tahun Ye Chen kepadanya. Malan segera berkata, "Aduh, bukankah aku merasa Ye Chen telah bekerja keras karena telah memberikan pila kepada kita? Aku ingin mencari kesempatan untuk memberikan hadiah kepadanya, seperti merayakan ulang tahun atau lainnya." Securan berkata, "Ulang tahun Ye Chen adalah tinggal di 2 bulan kedua kalender lunar." Malan mengeluarkan keningnya. Tanggal 2 bulan kedua itu adalah hari festival naga musim semi. Securan berkata, "Benar, itu adalah hari festival naga musim semi." Malan segera bertanya lagi, "Bagaimana dengan kalender internasional? Tanggal 13 bulan Maret?" "Baiklah." Malan segera menutup teleponnya setelah dia selesai mengatakan, kemudian mulai berpikir. Dia tahu Ye Chen lahir tahun apa, tapi dia tidak yakin apakah angka belakangnya 0202 atau menggunakan 0313. Masih ada satu kali kesempatan untuk mencoba, kata sandinya. Jika salah, maka kartunya mungkin akan langsung tertelan. Jadi dia harus memilih dua di antara satu. Setelah memikirkannya, Marlan merasa hari ulang tahun Ye Chen adalah hari kedua bulan kedua festival naga musim semi. Tanggal ini lebih menarik jika dibandingkan dengan tanggal 13 bulan 13, makanya rasanya sangat biasa. Jadi dia merasa kalau Ye Chen memakai kartu ulang tahunnya untuk kode kata sandi, maka dia akan memakai kalender lunar. Maka dia memutuskan untuk memasukkan kata sandi hari ulang tahun Ye Chen menurut kalender lunar. Setelah itu layar menampilkan sebuah pesan yang membuatnya senang. "Anggota VIP Citibank tertinggi terhormat, kata sandi, Anda berhasil diverifikasi. Silakan pilih layanan yang diinginkan." Malan tidak menyangka kalau pilihan asalnya ternyata benar, maka dia langsung menjadi sangat senang. Dia segera menekan pilihan untuk melihat ada berapa banyak saldo Ye Chen yang ada di dalam kartunya. Setelah beberapa saat, layar menampilkan sederet angka yang membuat Malan merasa pusing. "Oh, tidak diduga, Ye Chen yang tidak berguna itu lumayan banyak. Biarkan aku menghitungnya. Bisa dipakai berapa kali untuk melakukan perawatan kecantikan." Malan bergumam tanpa sadar. Dia menghitung dengan teliti dan benar-benar membuatnya kaget. 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 10 miliar. Manlan memegang dadanya dan memaksakan dirinya supaya tidak pingsan. Dia bergumam dengan kaget, "Aku benar-benar bertemu hantu. Ternyata di dalam kartu sampah itu ada sebanyak 20 miliar lebih." Mata Malan melihat angka di layar monitor ATM dengan kaget. Pada saat ini dia merasa seluruh dunia telah runtuh. Dia merasa terkejut dan tidak mengerti kenapa Ye Chen ada tabungan sebanyak lebih dari 20 miliar. Mana mungkin 20 miliar? Aku yang gila atau Ye Chen yang gila? Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak ini? Tangan Malan sedang gemetaran. 20 miliar, bukan 200 yuan, juga bukan 2 juta. Dalam seumur hidup ini dia bahkan tidak pernah memimpikan uang sebanyak ini. Dari mana sebenarnya Ye Chen mendapatkan uang sebanyak ini? Apakah dia membodohi Bill Gates? Manlan ingin segera menelpon Ye Chen untuk menanyakan, tapi detik berikutnya dia tiba-tiba sadar kalau dia tidak bisa menelponnya. Bukankah akan ketahuan kalau menelponnya? Mumpung Ye Chen masih belum tahu, maka dia berusaha mengambil uang sebanyak yang dia bisa ke dalam kartunya sendiri. Ketika memikirkan ini, dia segera
menekan tombol transfer dan memasukkan nomor rekeningnya sendiri. Sewaktu akan masukkan nominalnya, dia ragu untuk beberapa saat. Setelah itu dia terlihat sangat senang. Dia menekan angka 21.900.000.000 di dalam kolom jumlah 21. Total ada 21,9 miliar. Malan berencana mentransfer semua ke dalam nomor rekeningnya. Dia tidak peduli bagaimana Yi Chen mendapatkan uang itu. Dia melihat uang itu, maka uang itu akan menjadi miliknya. Dia telah melawan nyonya tua seumur hidupnya, melawan Xiao Changkun, bahkan demi mendapatkan uang tunjangan hari tua. Setelah kehilangan uang lebih dari 2 juta, akhirnya dia mengerti tentang sakitnya kehilangan uang. Jadi ketika dia melihat uang ini sekarang, maka dia hanya memiliki keinginan kuat untuk memilikinya. Dengan adanya uang ini, maka apa yang perlu dikhawatirkan lagi seumur hidup ini? Kehidupan yang tidak pernah berani dibayangkan sebelumnya sepertinya mulai menyapanya. Jadi dia segera menekan tombol ya. 21,9 miliar, semuanya milikku. Aku Marlan akhirnya mempunyai kesempatan untuk menjadi miliarder. Sewaktu dia sedang bersenang-senang di dalam hati, sebuah pesan muncul di layar. Jumlah transfer maksimal di mesin ATM dalam sehari adalah 1 juta yuan. Jumlah penarikan maksimum dalam satu hari adalah 100.000 yuan. Jika memerlukan layanan keuangan yang lebih banyak, silakan ke teller bank dengan kartu Anda. Brengsek. Manan mengumpat, batas satu hari hanya 1 juta yuan. Mana cukup? Jika mentransfernya selama setahun penuh, baru bisa mentransfer 365 juta. Jika ingin menggunakan cara ini, mentransfer 21,9 miliar, bukankah itu memerlukan waktu beberapa puluh tahun? Ketika memikirkan ini, Manan segera memutuskan untuk mengambil kartunya. Kemudian dia langsung memasukkan ke bank dengan kartunya. Tidak peduli apa yang terjadi, dia harus memindahkan semua uang ini hari ini supaya hatinya tidak gelisah. Wow, uang yang cukup banyak. Tapi sepertinya cerita ini di part ini cukup di sini dulu. Kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Kalian akan mendapatkan notifikasinya. Jika kalian menyukai cerita seperti ini dan video-video seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.